UMKM ini perlu merespon ada perubahan-perubahan di dunia bisnis saat ini. Digitalisasi itu adalah satu cara untuk mereka bisa masuk ke dunia baru ini. Jadi kita kan bicara digital itu bukan hanya bicara e-commerce atau medsos, tapi adalah otomasi. Nah, ini yang menuntut UMKM itu harus terus belajar. Walaupun dengan platform e-commerce itu orang itu bisa menjangkau pasar yang lebih luas, nah itu tantangannya. Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Halo kawan Brin, jumpa lagi di Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Bersama saya, Loviana Suseno, kita akan membahas digitalisasi UMKM di Indonesia. Kawan Brin, sebelum memulai perbincangan, kita simak dulu tayangan berikut. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan tulang punggung ekonomi negara kita. Dengan berkembangnya teknologi, sudah saatnya UMKM transformasi digital. Terbatasnya akses pasar, kurangnya visibilitas secara online, dan kendala operasional menjadi tantangan UMKM. Hadirnya platform digital dapat menjangkau pasar lebih luas tanpa batas geografis. Dengan e-commerce dan media sosial, produk atau jasa UMKM dapat dikenal konsumen seluruh penjuru tanah air. Ya, dengan menggunakan e-commerce, UMKM akan lebih mudah melakukan transaksi, ya, lebih mudah dan aman, dan pembayarannya juga bisa dilakukan secara online. Kita bisa melakukan sistem pengiriman yang lebih terintegrasi dan kita bisa mendapatkan ulasan dari pelanggan sehingga itu juga bisa memberikan masukan untuk mengembangkan inovasi UMKM dan juga meningkatkan kepercayaan konsumen kepada kita. Pada awal pandemi, 2 tahun lalu jutaan, UMKM mau tidak mau belajar berdagang secara online. Bukan cuma pemilik toko, bahkan pedagang gorengan pun masuk ke platform digital untuk berjualan. Namun, masih ada pedagang yang belum menjajaki pasar virtual. Kurangannya SDM yang melek teknologi menjadi hambatan bagi banyak pelaku UMKM. Menurut data BPS tahun 2021, ada lebih 64 juta UMKM di Indonesia. Namun baru 13% saja yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usaha mereka. Padahal lebih dari 60% PDB Indonesia datang dari sektor UMKM. Dengan ditingkatkannya transformasi digital, para pelaku UMKM diharapkan dapat membantu mendorong peningkatan ekspor produk-produk UMKM. Para pemilik UMKM sebenarnya sudah akrab dengan berbagai gawai dan media sosial. Tetapi gawai dan media sosial ini hanya mereka gunakan untuk kepentingan bersosialisasi. Padahal teknologi ini juga punya potensi bisnis yang besar. Karena dengan media sosial mereka bisa mendekatkan diri dengan pasar atau pelanggannya, mereka bisa mempromosikan produknya, bisa membangun kepercayaan. Sementara untuk kepentingan transaksi penjualannya, mereka bisa memanfaatkan platform e-commerce. Karena media sosial sendiri tidak memiliki fasilitas transaksi yang aman. Menurut data Kemenkominfo Potensi Digital, Indonesia dapat berkontribusi hampir 2.000 triliun rupiah dari nilai PDB di 2030. Angka ini dapat meningkat hingga 4.400 triliun rupiah jika ada upaya peningkatan kualitas talenta digital secara komprehensif. Bukan semata menghadirkan dalam platform digital. Transformasi digital adalah sebuah ikhtiar holistik, tidak hanya dari aspek pemasaran saja, melainkan juga membangun ekosistem yang meliputi proses bisnis dari hulu ke hilir. Tahun ini pemerintah menargetkan sedikitnya ada 30 juta UMKM yang tergabung dalam marketplace. Tentu,
Ada tantangan dalam proses digitalisasi. Ada pula peluang untuk berkembang dan bersaing di era digital. Ya, tantangannya tentu pertama adalah bagaimana UMKM bisa memanfaatkan ya. Ada beberapa channel dari digital tersebut. Pertama, yang sosial media itu bisa dimanfaatkan untuk membranding atau mengenal lebih jauh konsumennya. Gitu. Dan yang kedua, melalui digital platform ini akan meningkatkan transaksi tentunya ya, dan bisa menjangkau pasar lebih luas. Jadi channeling itu akan sangat membantu. Kemudian yang kedua, memasarkan saja tidak cukup, tapi kita perlu mengembangkan kemampuan inovasi UMKM. Dan untuk itulah maka pemerintah dan juga tentu kita di kalangan akademisi itu mestinya membantu UMKM kita untuk bisa meningkatkan kemampuan inovasinya. Dan yang lebih penting terakhir adalah menjamin bahwa proses transaksi digital tersebut aman. Dari sisi adalah datanya sendiri. Dengan demikian, e-commerce akan menjadi sebuah pilihan bagi UMKM untuk bisa lebih maju. Oke, menarik sekali ya kawan BRIN. Hari ini saya sudah bersama dengan dua pakar BRIN yang melakukan riset digitalisasi UMKM. Hasilnya telah diterbitkan dalam bentuk jurnal dan buku yang dipublikasikan oleh Springer. Ada Dr. Trina Fizanti, Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN. Selamat datang Ibu, selamat siang. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya hari Terima kasih ini. juga. Yang kedua ada Dr. Iqbal Maulana, peneliti ahli media, Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Kabarnya baik juga hari ini Alhamdulillah, Bapak. iya. Alhamdulillah. Sibuk nggak hari ini? Sudah bisa meluangkan waktu sini? Terima kasih banyak loh Bapak. Ya sama-sama. Sibuk ya hari Iya, ini ya, tapi iya. tetap meluangkan waktunya ke sini. Iya. Terima iya, kasih. iya, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi baik Bapak. Kita sekarang pertama mungkin ke Bu Trina dulu ya Bapak ya. Ladies first gitu ya. Oke, Bu Trina bisa diceritakan mungkin terlebih dahulu bagaimana sih awal mula dilakukan riset digitalisasi UMKM hingga bisa dipublikasikan di Springer nih Bu. Baik, terima kasih Mbak Lofi. Jadi riset tentang digitalisasi UMKM ini kita lakukan pada tahun 2020 ya. Pada saat itu kondisi Indonesia tentu masih dalam kondisi pandemik COVID ya. Dan kita melihat bahwa digitalisasi ini merupakan sebuah cara untuk bisa tetap bertahannya UMKM. Tapi tentunya untuk bisa mempelajari itu kita perlu melakukan riset lebih dahulu. Dan kebetulan Deputi pada saat itu, Deputi IPSK, pada saat masih LIPI ya, itu kita diundang untuk bisa dari berbagai disiplin ilmu sosial ini, ada bidang politik, ekonomi, bidang inovasi, dan juga bidang kependudukan, begitu ya. Kita berada dalam satu tim, kemudian kita mencoba mempelajari proses yang terjadi dalam digitalisasi ini. Dan setelah kita menyelesaikan riset tersebut, kita lakukan survei baik di tingkat nasional ya, juga kita lakukan pendalaman di 3 provinsi, Provinsi Sumatera Barat, kemudian di Jawa Barat, dan juga di Jawa Tengah. Nah, setelah itu kami mencoba merumuskan kira-kira bagaimana proses transformasi yang terjadi ini. Ekosistem yang seperti apa yang menyebabkan ini bisa berhasil ya untuk bisa survive tentunya. Dan kemudian kita sampaikan itu, publikasikan ya di dalam jurnal Knowledge Economy. Kemudian kita juga membuat 2 policy brief sebenarnya. Jadi policy brief itu malah lebih dulu ya kita siapkan. Satu mengenai bagaimana kita mengenai pengembangan talenta ya digital bagi UMKM. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan digital financial gitu. Karena 2 hal ini adalah sebuah